Tapi kalau ngomongin kodam ada nggak? Yes, kalau dari Kak Sinyo sendiri. Ataupun jin penjaga lah, atau ada hubungan dengan leluhur dari Kak Sinyo gitu. Di belakang aku Tapi bukan. di belakang. Datang dari tembok belakang nih, tiba-tiba kayak nyamperin. Astagfirullahaladzim. Tidak menuntut Anda untuk percaya. Bicara apapun yang ada di sekeliling kita. Tahayul. Cerita hayal di luar nurul. Semangat pagi Kemal, Sinyorita, Gen FM Jakarta, Surabaya yang ditunggu-tunggu sama Sobat Gen ya. Tahayul, tak kenal maka tahayul di minggu kedua barengan sama teman-teman di sini, Detektif Astral. Selamat pagi The Clients ya. Minggu kemarin kita udah bahas, maksudnya kenapa namanya The Clients? Belum bahas, ini baru mau tanya lagi nih Ini sekarang. sebagai MC-nya. Silakan Mas Bo. Jadi gini kan Minggu depan dia mixing loh. Oh iya. boleh. Minggu depan dia mixing nih, jangan-jangan nih siaran ya. Willy kan bisa baca pikiran kita. Iya. Geser nih. Enggak, minggu kemarin kan dibahas. Ah. Kamu katanya lu fear. Iya. Lu takut posisi Takut. lu digantiin sama Bo ya. Cuma dia penyiar. Nggak ke situ juga Nggak ke situ ya. Gua takut bawaannya Jesslyn doang. Kenapa namanya The Clients? Oke, jadi kan sebenarnya kan nama kita Detektif Astral, detektif. Detektif itu punya clients kan. Klien. Nah, akhirnya yaudahlah biar agak dede juga The Clients gitu. Yang biar Oke. gampang diinget juga. Betul. Gitu ya kan? Bukan kayak detektif nurse kan nggak enak gitu Iya, kan. iya, iya, Atau iya, apa iya, gitu. Iya, oke. Buat Sobat Gen yang baru bergabung ya, mereka ini punya YouTube channel. Nama YouTube channelnya adalah Detektif Astral. Oke, dan udah banyak banget subscribernya. Lu uploadnya setiap apa? Seminggu hari? 2 kali. Seminggu 2 kali. Heeh. What is it about? Biasanya videonya apa, tentang podcast kah, atau kalian datang kemana kah, atau stories atau apa? Oke, balik lagi sih genrenya emang horor gitu kan, tapi kita agak lain gitu kan. Kita low cost high impact tapi ya. Karena di studio aja. Di studio doang. Itu the best. benar-benar. Anda MC dan financialnya juga ya? Iyalah. Enggak sih, ini ibu Budgetingnya. Iya. Tapi karena itu ya enak aja sih, kita cuma di studio ya kan, dan tiap minggunya kita yang ngonten di studio aja sih, nggak kemana-mana kayak podcast, tapi ya kita kemana-mana. Gitu. Oke. Oh, bisa keliling dia Pak, nggak perlu Ember. capek-capek. Benar, karena minggu kemarin kita bahas mengenai ATI. Berarti kita bisa coba kali Pak dari rumah biar yang siaran suaranya aja sih. Boleh juga tuh. Jadi siaran Agak from serem home. ya. Iya dong. Siaran from home tapi ya. agak serem ya, Bo. Oke, minggu kemarin kita udah bahas mengenai ATI. Satu term yang gue baru tahu, untuk Sobat Gen yang nggak tahu, itu adalah Astral Traveling Investigation, di mana kakak Jesslyn dan kakak Willy di sini, kakak siapa? Dua-duanya bisa ya? Iya. Yang untuk keduanya. travel Iya. dan investigasi satu kasus ya, atau satu case ya, yang asli gue baru tahu itu. Tapi mau kita bahas minggu ini adalah mengenai satu hal yang rame gara-gara TikTok, yaitu kodam. Nah, itu dia. Gue baru tahu loh kodam itu gara-gara TikTok. Sumpah Apaan sih ini kodam? dia nggak pernah tahu ya, mungkin emang nggak pernah ini juga ya, terlalu ini sama Iya. astral gitu. Karena gue suka live di TikTok, tapi konten gue lebih ke educating. Iya. Gue tuh lebih educating tentang public speaking atau speaking skill. Nah, sering aja tuh komen-komen, "Bang, cek kodam, Bang." Gue kirain cek kodam tuh cek DM. Apaan sih cek kodam? Biasa yang follow nonton gue terus, "Bang Kemal, cek kodam dong." Apaan sih cek kodam? Nah, sebetulnya mungkin buat Sobat Gen yang seumuran gue tidak main TikTok atau baru tahu juga, apa sih sebenarnya kodam itu? Oke, kalau kodam itu kan balik lagi itu terminologi dari Arab ya, bahasa Arab gitu kan, yang artinya adalah pembantu dan betul. lain-lain. Ya, semacam asisten, penjaga. Oke. Intinya mah jin gitu kan istilahnya. Nah, jin ini kan tergantung ya, setiap manusia itu tuh ada yang memang dia dari keturunan ya kan, si jinnya itu yang menjaga atau membantu atau ala-ala, tapi ada juga yang memang dia cari gitu Oke. kan, ilmu dan lain-lain dari benda-benda supranatural. Oke. Bisa tuh. Bisa Biar diadain gitu. biar diadain gitu kan. Biar ada yang ngejaga gitu ya. Betul, tapi ada juga yang lebih ke tipikal karena nih orang sebenarnya ketempelan aja. Gitu kan, tapi kelihatannya kayak dia tuh sok-sok dijagain gitu. Padahal mah dia sebenarnya untuk memperalat gitu. Itu sih sebenarnya cek kodam, tapi cek kodam itu nggak seaneh-aneh itu juga sih caranya Kok juga. gue pernah nonton di TikTok, cek kodam lu kulkas gitu. Kok bisa kulkas? Itu kayaknya versi komedinya Beda, ya. keranjang kuning lah segala macam, jadi banyak gitu ya. Kalau kodam aslinya sendiri, kalau sepengetahuan dari Willy atau Jesslyn atau Bo, itu ada apa aja sih? Kodam macam-macam sebenarnya. Ada yang dari leluhur, ada yang betul seperti kata Kak Bo tadi, ada yang memang kita dapatnya pas ngilmu gitu, atau ke orang pintar kayak Oke. gitu. Terus dikasih kodam. Berarti juga kalau gitu. misalnya pas ngilmu kita bisa request ya kodamnya apa gitu.
Bisa. Power Ranger bisa sih katanya, Naruto juga bisa. QB. Serius nih. Tahu nih si Bon Itu gimana? biasanya dukun tukang tipu kalau nggak dukun wibu biasanya. Nggak, QB. kalau misalnya yang sepengetahuan gue kan kodam tuh biasanya kayak macan atau mungkin nenek-nenek atau apa segala macem. Kayaknya Sebenarnya bisa bentukannya ya. apa aja sih? Bisa request, tapi kita mana tahu dibohongin sama dukunnya Iya. atau enggak. Nah, itu Iya Betul. benar, Iya. benar. Iya. Wah udah nyampe nih, Hmm. beruang kutub utara, Percaya beruang aja udah, Siberia. percaya aja udah gitu kata dukunnya kan. Ini baru kutub utara, mau Siberia nambah lagi kan bisa aja kayak Bisa gitu aja, kan. gitu. Tapi do you guys can see kodamnya orang bisa Kalau misalnya ada di belakangnya gitu, ya kita ngelihat kerasa. kerasa. Kadang-kadang kerasa. Nggak semua orang. Nggak semua Nggak orang semua punya orang. kok. 90% orang nggak ada kodam. 90%. nggak ada Hei kamu yang di TikTok, kamu suka bilang semua kayak 100 orang kayak ada kodamnya. Kata Willy 90% orang nggak ada kodam, tapi kita pengen cek apakah Kemal atau gua ada. Balik lagi nanti barengan sama Detektif Astral. Semangat pagi Gen FM Jakarta, Surabaya, Sinarita, Kemal Muhtar, ada Willy, Jesslyn dan juga Bo dari Detektif Astral. Masih ngebahas soal kodam. Oke. Tadi ternyata ada fakta mencengangkan dari Willy, 90% manusia sebenarnya nggak punya kodam. Yes. Seriusan itu? Ya karena kita terlahir sendirian, mati sendirian, istilah filosofinya. Iya gitu. iya iya. Nggak, menurut penerawangan kami, nggak setiap orang tuh, bahkan setiap orang lahir nggak ada kodam sih menurut kami ya. Iya. Tapi terminologi kami bahwa ada yang membimbing itu ada, tapi Mm-mm. bukan Oke. kodam. Karena kodam yang dimaksud tadi itu lebih ke strata jin. Oh, oke. Nah, ini Jadi- klasifikasi dunia apa makhluk halus sendiri lagi nih. Perkodaman Banyak, sendiri. ada arwah, ada jin, ada iblis, ada fallen angel, ada arka dan yang lain-lain masih Level banyak. Waduh. masih banyak ya. Masih banyak. Jadi masih banyak. sebenarnya bisa dibilang kalau kodam itu adalah bisa gift dari turunan atau apa segala macam gitu ya. bisa. Ah. Gift dari turunan bisa, dan beberapa kasus klien ada memang, tapi nggak sebanyak itu sebenarnya. Oke. Tadi kan Sinyo bilang lu bisa coba ngecek apakah Sinyo ada Wah, kodamnya. Cirebon ini Cirebon dua-duanya nih. Coba. Apakah gua ada kodamnya? Bisa nge-sense kan tadi bilangnya. Coba Jesslyn. Jaslyn? Kalau dibilang Hah? ini kan aku nangkep abstrak energi dari kakak-kakak Kakak-kakak. berdua ya. Ah. Memang lebih rentan yang Kak Kak Sinyo Sinyo. memang. Oh. Kalau kakak mungkin lebih berpikir secara logika, jadi Mhm. makhluk halus tuh agak males untuk ngedeket. Ah. And that's a good point. Aku emang bener kayak Agnes Monica. Iya iya iya. iya. Ini ada logikanya justru ya. Oh gitu. Emang gue emang mikir, gue selalu apapun Iya, dia karena pernah logis terjadi ya banget di sih, rumah gue ya, nah. rumah gue yang lama. Foto gue sama istri gue dari lemari itu lemari itu tiba-tiba jatuh, pecah. Nah gue mikirnya logika aja, angin Angin. kali ya. Ya, Tapi kan bisa, figura bisa. gue kan gede ya, kok bisa? Ah udahlah, angin dah gitu. Dia pokoknya di bawah Gue santai gitu terus aja. aja, angin. Meskipun dalam hati deg-degan juga coy. Pecah cuy, asli bener-bener keren. Kalau misalnya mikirnya kemana-mana pasti, wah Betul, rumah betul. tangga. Pasti ada yang jaga gitu ini. gitu kan. Tapi gue mikirnya, ya udah gue logika aja. Betul. Kalau Sinyo nggak gitu ya, Sinyo. Memang cukup rentan sih sebenarnya. Rentan banget ya. Lumayan. Tapi untungnya sekarang sih lagi nggak ada. Alhamdulillah dong. Tapi kalau ngomongin kodam ada nggak, Ah, Jess? Kalau dari Kak Sinyo sendiri, ataupun jin penjaga lah, atau ada hubungan dengan leluhur dari Kak Sinyo gitu? Aku pernah ngeliat sempat ada kayaknya laki-laki Di belakang aku tapi bukan. di belakang. Datang dari tembok belakang nih, tiba-tiba kayak nyamperin. Astagfirullahaladzim. Soalnya It's like right behind me. yes, soalnya aku ngerasa yang sekarang nggak ada, tapi kayaknya pernah ada dia. Jadi waktu aku Cek. tadi cek pas di belakang-belakang ada. Di belakang Maksudnya kemarin-kemarin maksudnya di kehid- PES. PES. waktu Jadi- sebelumnya gitu. Iya, waktu sebelumnya. Masa muda lah atau 2 tahun lalu, atau pokoknya intinya masa sebelum ini. Jadi bisa ada ibaratnya Maksudnya ada ngikut. track recordnya. Tadi Iya, lu pernah ada ada track recordnya. track recordnya. What's behind me sih? Tapi tiba-tiba datang lagi. Waduh, Oh, mau ngikut jangan, lagi jangan. mungkin Kak Sinyo. Kak Sinyo, Coy, oke? udah cukup dong, jangan dong ya. Kalau diikutin nggak apa-apa yang kelihatan ya. Seorang jin laki-laki humanoid bentuknya. Humanoid. Itu apa? Jadi bentuknya normal Manusia. kayak manusia. Tangan, Iya. kaki, muka, wajah. Mungkin waktu itu kali kalau misalnya waktu beberapa tahun yang lalu pas gue lagi syuting, emang ada orang yang kasar mungkin bisa ngeliat ya. Iya enak ya sekarang ditemenin cowok. Karena gue kalau syuting kan dia ditemenin sama abang gue. Tapi abang gue lagi di parkiran, enggak tuh ada di samping lo gitu. Sobat Iya, ada itu sosok ngikut laki-laki gitu. memang. Iya. Nah, dari situ akan ditrace lagi tuh. Apakah ini emang dari keturunan atau memang nempel aja pengen? Oke. Lu cari penyiar tambahannya. Gue cabut dulu ya. Abis ini kita tanya-tanya lagi. Aduh, 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 Jangan aduh. mana-mana sobat Gen.
Sinyo aman Sinyo? Aman. Aman ya, oke. Enggak, tapi gue udah mulai terbata-bata. Kalau ngomongin kodam tadi sempat Jaslyn tadi ketika ngecek kodamnya Sinyo merem dulu, Sobat Gen mungkin lo nggak lihat ya, tapi mungkin ada di video bisa ngeliat. Lo merem dulu, butuh berapa lama sih untuk ngeliat kodam orang tuh? Atau ngecek? Tergantung ya, tergantung kalau misalnya udah ada dalam waktu misalnya hanya beberapa detik ya bisa aja gitu. Itu nggak bisa dispesifikasikan waktunya. Ada nggak sih kodam yang serem banget gitu, Bo? Yang serem banget gitu? Karena mungkin kami udah sering lihat secara halus jadi bingung ya. Sama aja semua iya, gitu iya, ya. iya, Yang iya. rangda Bali itu kan ada di Google, ada yang kayak bentuknya kayak reok rangda ya, Bo ya. Itu kan serem kan? Karena kami beberapa kali ngeliat itu ya udahlah ya. Biasa aja gitu. Gitu, iya. Kalau kodam itu mereka tahu nggak kalau misalnya lu bisa melihat mereka? Tahu. Tahu. Itu berlakunya dua arah. Jadi? Kita bisa melihat mereka, mereka pun bisa merasakan dan melihat kita. Dan apakah mereka berkomunikasi sama lo kayak? Kalau nggak ada yang mulai nggak? Oh oke. Misalnya gue barengan emang gue nggak mulai ya udah Iya. itu aja. Ya, kalau kita mulai nih ya dia komunikasi, tapi belum tentu dia mengganggu, nggak selalu. Mereka juga tahu aturan etika. Tetap Kecuali nggak mereka melanggar kepo gitu ya. Kepo, oke. Lu bisa ngeliat gue ya? Lu bisa ngeliat gue ya? Dari sepengertian kodamnya sendiri kan membantu yang ngejagain segala macam bla bla bla. Kira-kira ngebantunya tuh pas kondisi apa dan kapan sih? Maksudnya apakah bisa kayak ini misalnya nih Kemal mau nyelakain gua, let's say mau ngebegal atau apa gitu, apa kodam bisa ngebantu untuk istilahnya supaya tidak terjadi gitu loh hal-hal buruk. Oke, basically sih sebenarnya kalau kodam ini banyak jenisnya ya, ya kan? Ada yang suka loncat, ada yang suka racing, oh enggak ya? Nah, Beda gue serius lo barusan. Enggak, Serius gue barusan. Gue lagu pikir kodamnya bisa capoeira juga. Seketika, ya. saya serius. Akhirnya merasakan kejayusan saya. kejayusan Nah, tapi kamu. basically emang kodam ini nih ada yang untuk ngejaga fungsinya, ada juga yang untuk pengasih atau istilahnya jadi auranya tuh wah cewek-cewek atau cowok-cowok lawan jenis suka sama jadi dia. itu yang dicari tuh. Betul, atau enggak kayak buat speaker kayak Kak Kemal atau Kak Sinyo gitu kan, apalagi dia leadership dia makin auranya makin kencang, kredibilitasnya berwibawa. kelihatan gitu Oke. ya. Gitu. Nah, ada kayak gitu sebenarnya macem-macem gitu kan, tapi basically balik lagi sih di dalam mereka membantu pasti tidak ada yang gratis. Oh. Ada kena biaya juga gitu ya. Iya. Biaya kan buat yang si perantaranya atau buat si yang jagain juga? Misalnya, Kalau nyari, let's say gua nih, gua Kedukun. minta gak dukun. Heeh. Oke, gua minta kodamnya biar kalau gua nge-MC tuh all attention on me. Lucu banget gitu. Nah, orang-orang ngiranya setelah gue bayar tuh dukun itu selesai. Ternyata enggak. Jadi sebenarnya ada perjanjian lagi sebenarnya akan ditagih sama si jin itu ketika si manusia itu sudah dapat jasanya dia. Biasanya apa tuh, Bo? Ya biasanya entah, kadang-kadang berbagai macam kasus. Ada yang memang entah dia akan kesulitan di suatu lini kehidupannya dia, atau enggak pas meninggalnya ya kan, after death-nya lu ikut gua aja yuk, atau kan kemana habis pakai jasa gua. Jadi macam-macam. jadi tergantung intinya kasusnya. beda-beda ya gitu. Nah dari situ balik lagi sih, better ketimbang kita bergantung kepada kodam, lebih baik bergantung kepada Tuhan saja. Betul. Ya, benar. Tapi itu kan kalau misalnya kodam yang dicari, ada juga kan kodam yang mungkin dikasih keturunan. Misalnya gue banyak Kemal, Mal kamu tuh punya kodam yang jagain tuh gimana kondisinya? Nah kondisinya sih dia lagi sakit ya sekarang ya. Oh gitu. Tadi udah ini ya, udah posting ya. Iya. Pesan kan. Enggak sih, jadi kalau kodam itu tuh balik lagi yang kalau diceritain kalau soal keturunan ya. Kodam itu kan ada yang negatif, ada yang positif, ada yang netral. Ya. Konteksnya kayak gitu. Nah kalau yang lebih ke arah keturunan biasanya ya kakek neneknya itu tuh udah membuat sebuah perjanjian sebelumnya. Begitu. Perjanjian balik lagi ada tujuan yang tadi aku jelasin di awal. Iya. Nah, tapi biasanya ada feedbacknya atau akibatnya, bahayanya ataupun ya istilahnya bayarannya lah. Entah dia nanti akan dari suatu lini, misalkan percintaannya dia apes Iya, atau iya, keuangannya iya. dia apes. Atau Semua mungkin ada depends. keluarganya yang hilang gitu segala Betul. macam ya Maki. Nah, itu kalau yang ke arah negatif ya. Iya. Ngeri. Jadi udah paham ya Sobat Gen, buat yang nggak paham mengenai kodam kayak gue sekarang udah paham apa itu kodam. By the way, pertanyaan gue selanjutnya, kok tiba-tiba bisa rame banget sih di TikTok? Ya itu ya, masyarakat Indonesia masih menyukai horor yang pertama, dan kedua kepo. Kepo. Maksudnya mereka iseng-iseng aja. Iya. Kan tadi udah jelasin sama Will, 90% gak ada kodamnya kok gitu loh. Bener. Oke, gue daripada jualan Kemal Speaking Camp, kodam aja deh. Kayak lebih laku ya. Oke guys, terima kasih udah mampir sekarang ya hari ini. Minggu depan Thank you. balik lagi ya. Alright, dah. Bye. Tidak menuntut Anda untuk percaya. Bicara apapun yang ada di sekitar
cerita hayal di luar Nurul.